Ya, sahabat, selamat siang. Jumpa kembali dalam Breaking News update COVID-19 di Jatim News Today. Dan tentunya untuk program Breaking News update COVID-19 di siang hari ini ya, ini kita juga hadir untuk Anda setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar akan menemani Anda, sahabat, untuk Breaking News Update COVID-19 edisi kali ini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, untuk mengawali edisi hari Jumat ya 26 Juni 2020, sahabat Jawa Timur, kita akan update dulu perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dilaporkan oleh Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. 28 tenaga kesehatan terpapar COVID-19, Poli Eksekutif RSUD Sidoarjo ditutup sementara. Billy. Sahabat, Poli Eksekutif RSUD Sidoarjo Jawa Timur untuk sementara tidak diaktifkan. Keputusan ini menyusul 28 tenaga kesehatan yang sebagian bertugas di Poli Eksekutif terpapar COVID-19. Disampaikan oleh Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi pada Jumat pagi ini. Yang terpapar ada 28, pasti berpengaruh pada penanganan pasien. Karena itu, untuk sementara, saat ini Poli Eksekutif ditutup terlebih dahulu. Dr. Syaf juga menjelaskan, dampak dari terpaparnya tenaga kesehatan juga berimbas pada pelayanan di Puskesmas Sidoarjo. Meskipun nakes di salah satu puskesmas yang sebelumnya terpapar COVID-19 telah sembuh dan reaktifnya telah negatif. Akan tetapi, untuk pelayanan tetap dibatasi. Untuk di puskesmas, pelayanan dibuka pada jam 8 pagi, tapi hanya sampai dengan jam 12 siang saja. Untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri akan melakukan evaluasi terkait dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan atau nakes yang saat ini dalam perawatan akibat terpapar COVID-19. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga berencana memanggil perwakilan semua rumah sakit rujukan yang ada di Sidoarjo untuk mengetahui data berapa tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan COVID-19. Sementara itu, untuk update terkini, ODP di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya sudah 1.330 orang, PDP 739 orang, terkonfirmasi positif 1.334 orang, 108 korban meninggal dan 212 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Suara Sidoarjo ke Karina Putri, sahabat. Presiden minta ada penanganan terintegrasi dalam 2 minggu terkait COVID-19 di Jawa Timur. Selengkapnya bersama Karin. Sahabat, masih tingginya kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat. Ini seperti yang dikatakan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, saat kunjungan kerja dan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gerahadi Kamis kemarin. Menurut Presiden, jumlah kasus positif di Jawa Timur sudah mengkhawatirkan, meskipun persentase kesembuhannya juga lumayan tinggi. Untuk itu, Presiden meminta dalam waktu 2 minggu agar bisa ada penanganan yang terintegrasi. Ini terbanyak di Indonesia. Hati-hati, ini terbanyak di Indonesia. Tetapi juga yang menumbuhkan optimisme kita, angka kesembuhannya juga berada pada posisi yang lumayan, yaitu 31%. Oleh sebab itu, saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas, baik itu di provinsi, baik itu di kota dan di kabupaten, seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa, semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis sehingga betul-betul kita bisa mengatasinya dan menurunkan angka positif tadi. Yang paling penting
ada kerjasama yang baik, ada sinergi antar manajemen-manajemen yang ada. Saya melihat memang yang paling tinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan terlebih dahulu. Nggak bisa, Surabaya sendiri nggak bisa. Saya Karina Putri, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo, selanjutnya kita ke Madiun, ada Ben Chandra dari Suara Madiun. Berhasil jadi daerah dengan resiko COVID-19 sangat rendah, Presiden Jokowi beri salam kepada kota Madiun. Ben, silakan. Sahabat Jatim News Today, penanganan COVID-19 di Kota Madiun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Bahkan, Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memberikan selamat kepada Kota Madiun karena berhasil menjadi daerah dengan resiko rendah COVID-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi melalui video conference Presiden dengan Forpimda Provinsi Jawa Timur beserta pemerintah kota dan kabupaten Kamis kemarin. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Kota Madiun karena Kota Madiun pada posisi resiko yang sangat rendah terpapar COVID-19. Presiden menyampaikan strategi intervensi berbasis lokal seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun cukup efektif dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Karenanya, Presiden meminta daerah-daerah lain juga menguatkan intervensi berbasis kelokalan tersebut. Artinya, manajemen penanggulangan COVID-19 di tingkat desa, kelurahan, kampung, pondok pesantren, hingga RT dan RW harus dikuatkan, sebab hal itu terbukti efektif dalam pengendalian COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi memaparkan upaya penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun dan meminta arahan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Hal itu dirasa penting sebagai bahan evaluasi dan koreksi penanganan ke depan. Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan Presiden Joko Widodo. Ucapan selamat Presiden merupakan bentuk penyemangat sekaligus beban. Wali Kota menegaskan penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan setelah mendapatkan perhatian dari Presiden Republik Indonesia. Karenanya, Wali Kota mengaku bakal semakin meningkatkan protokol kesehatan agar membudaya di masyarakat. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 25 Juni sebesar 1.506 orang dengan resiko, dengan rincian 1.404 selesai pemantauan, 214 orang tanpa gejala, 131 selesai pemantauan, 75 orang dalam pemantauan, 72 orang selesai pemantauan dan sembuh, 3 pasien dalam pengawasan, 7 orang positif COVID-19 dan 6 dinyatakan sembuh COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, dari Madiun selanjutnya kita ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. 3 pasien COVID meninggal dunia. Agustin. Pasien terkonfirmasi positif corona atau COVID-19 terus bertambah dan kemarin ada 5 pasien baru yang dinyatakan terinfeksi virus corona. Dari jumlah tersebut 3 orang diantaranya sudah meninggal dunia saat masih berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP pada tanggal 21 dan 22 Juni 2020. 3 pasien yang meninggal dunia adalah laki-laki berusia 64 tahun asal Kecamatan Gondang. Sebelumnya dia dirawat di RSUD Kertosono dan meninggal pada hari Minggu 21 Juni 2020. Selanjutnya laki-laki berusia 42 tahun asal Kertosono yang sebelumnya dirawat di RSUD Nganjuk. Adapun pasien ketiga yang meninggal adalah laki-laki berusia 72 tahun asal Baron yang sebelumnya dirawat di RSUD Kertosono. Dinyatakan meninggal pada hari Senin 22 Juni 2020. Ketua Tim Penanggulangan Virus Corona RSUD Nganjuk Dr. Maibudi Prasetyo mengatakan kematian 3 pasien tidak lepas dari penyakit penyerta. Menurutnya rata-rata pasien positif yang meninggal dunia karena korbitnya berat selain karena COVID dan
komorbidnya yang berat, usia juga menjadi faktor yang ikut memperlemah. Pasien yang meninggal dunia menurut Mei diantaranya mengidap penyakit berat seperti stroke, paru, hepatitis, dan pneumonia. Dan penyakit penyerta itulah ketahanan tubuh lantas melemah dan berujung kematian. Untuk 2 pasien COVID-19 lainnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk Dr. Hendrianto mengatakan 2 pasien masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit, 1 pasien dirawat di RSUD Nganjuk, 1 lagi di RSUD Kertosono. 2 pasien COVID-19 baru tersebut adalah perempuan berusia 37 tahun asal Kertosono yang di RSUD Nganjuk, serta perempuan berusia 45 tahun asal Baron dirawat di RSUD Kertosono. Untuk perempuan asal Baron adalah ibu dari pasien anak berusia 11 tahun yang terkonfirmasi ke-67. Dengan penambahan 5 kasus COVID-19 tersebut, total kasus corona di Kota Nganjuk sebanyak 72 kasus, 6 diantaranya meninggal dunia. Adapun jumlah pasien yang sembuh menurut Hendri kemarin bertambah 1 orang lagi adalah perempuan berusia 48 tahun asal Ngeronggot yang dirawat di RSUD Kertosono. Pasien terkonfirmasi ke-48 kemarin langsung diperbolehkan pulang dari rumah, wajib memakai masker dan menjalankan protokol kesehatan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Ya, dari Nganjuk selanjutnya kita ke Ralita FM Pamekasan. Ada Holik Maulidi yang mengabarkan bahwa aksi demo di tengah wabah pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan Pamekasan akan tracing peserta aksi. Holik, silakan. Meski tingkat penularan wabah pandemi COVID-19 belum menurun, tidak menghentikan demonstrasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam aksi yang dilakukan, seharusnya tetap mengikuti protokol kesehatan agar tidak menambah penyebaran pandemi COVID-19. Pelaksana tugas Dinas Kesehatan atau PLT Dinkes Kabupaten Pamekasan, Dr. Marsuki mengatakan, jika demonstrasi yang dilakukan kemarin ada peserta yang menunjukkan positif COVID-19 ataupun dengan hasil rapid reaktif, maka yang pernah melakukan kontak langsung akan dilakukan tracing kepada semua teman-temannya. Tracing dilakukan demi mencegah penularan COVID-19 terhadap siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19, serta mengendalikan pergerakan orang yang sudah berpotensi tertular virus corona. Kita tracing, kalau memang ada yang positif dan ada yang reaktif, kita tracing teman-temannya. Tinggal mereka melapor siapa yang kira-kira kontak. Ada nggak? Kita aktif tracing. Jadi yang kontak-kontak itu kita tindak lanjuti. Siapapun yang kontak kita pasti tracing. Kita cari. Syukur-syukur masyarakat yang aktif. Aktif maksudnya minta di tracing gitu loh. Karena kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu kita pasti tracing. Dr. Marsuki bersyukur jika masyarakat khususnya peserta aksi bisa aktif. Dalam artian dengan kesadaran dari diri sendiri melakukan tracing. Sehingga dapat membantu tim kesehatan dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Holik Maulidi, Ralita FM. Dari Pamekasan, sahabat, selanjutnya kita ke Tuban ya. Ada Hikmah Suraya dari Pradia Suara Tuban. Wisata Tuban mulai dibuka akhir Agustus. Hikmah. Pemerintah Kabupaten Tuban berencana mulai membuka kembali seluruh objek wisata di wilayah setempat pada era new normal di akhir Agustus mendatang. Kabid Pariwisata Disparbudpora Tuban, Suwanto, mengatakan persiapan new normal di sektor pariwisata membutuhkan persiapan khusus, sehingga belum bisa dibuka kembali dalam waktu dekat. Banyak faktor pertimbangan yang membuat Pemkab Tuban cukup lama melakukan persiapan tersebut. Disampaikan Gubernur Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah menurunkan SE New Normal di sektor wisata. Pihak Disparbudpora Tuban juga telah menindaklanjuti dan sudah menerima SOP New Normal sektor pariwisata dari Bupati. Meski demikian, banyak pertimbangan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pariwisata resmi dibuka kembali. Ditambahkan berdasarkan tahapan New Normal nasional, pariwisata menjadi sektor terakhir yang akan dibuka, sehingga wajar jika saat ini Tuban belum bisa membuka objek wisata. Kalau new normal itu kan standarnya sudah umum ya Mas, standarnya sudah umum dan kebetulan sudah ada surat edaran gubernur terutama dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang itu sudah kita tindak lanjuti. Hari ini nota dinas yang kami sediakan ke Pak Bupati turun dan itu berupa SOP, standar operasional prosedur untuk pengelolaan objek wisata. Nah ini sudah, dan nanti akan segera kita tindak lanjuti, kita buatkan surat edaran. Terlebih saat ini situasi pandemi COVID di Tuban juga belum stabil. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan selanjutnya dari Tuban kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM. Grafik meningkat, Pemkab Blitar kembali gelar evaluasi penanganan COVID-19 jelang new normal. Risma.
Pemerintah Kabupaten Blitar melalui gugus tugas kembali menggelar rapat virtual bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan di kantor Pemkab Kanigoro. Dalam agenda ini membahas terkait evaluasi penanganan dan pengarahan terhadap perkembangan COVID-19. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto memaparkan adanya penambahan kasus pasien positif itu. Masyarakat diminta tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan dengan ketat di segala aktivitas. Karena sebelumnya Pemkab Blitar sempat berhasil mengendalikan laju penyebaran virus corona, sehingga ia meminta agar upaya pencegahan ditingkatkan di seluruh wilayah. Ia berharap kebersamaan seluruh lapisan masyarakat terus terjaga dengan baik dalam menangani virus corona. Bupati optimis jika semua bersatu melawan corona, maka penyebarannya bisa dikendalikan secara maksimal. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya. Dan sahabat, masih dikabarkan kali ini kita bergeser ke Kota Blitar ya. Dari Mahardika FM ada Afik Rahardian. Kasus OTG dan ODP kembali bertambah di Kota Blitar. Afik, silakan. Sobat, terdapat 1 orang dalam pantauan ODP baru kasus COVID-19 di Kota Blitar. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar kepada tim redaksi Mardika Kamis 25 Juni 2020. ODP baru ini seorang perempuan berusia 53 tahun, berdomisili di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Pada tanggal 20 Juni mengeluh batuk dan pilek. Pada tanggal 24 Juni melakukan rapid test mandiri sebagai syarat perjalanan keluar kota dan hasilnya reaktif. Puskesmas setempat pun telah melakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan yang pertama. Saat ini hasil belum keluar dan ODP melakukan isolasi mandiri. Selain itu, Mukhlis mengatakan terdapat 1 orang tanpa gejala OTG baru yang sempat kontak erat dengan pasien konfirmasi asal Sentul. OTG ini seorang laki-laki berusia 32 tahun asal Kelurahan Sentul yang pada tanggal 25 Juni telah dilakukan pengambilan swab dan dikirim ke provinsi. Saat ini masih menunggu hasil swab dan OTG melakukan isolasi mandiri. Berusia 53 tahun, beralamat di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Yang bersangkutan mengeluh batuk pilek sejak tanggal 20 Juni yang lalu. Pada tanggal 24 Juni yang lalu, dia melakukan rapid test secara mandiri sebagai persyaratan perjalanan keluar kota. Hasilnya adalah reaktif. Kemudian ada kasus orang tanpa gejala. Seorang laki-laki berusia 32 dari Kelurahan Sentul merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Sentul 95 tahun. Sobat, hingga saat ini jumlah kumulatif ODR mencapai 2.606, OTG 139 orang, dan ODP 212 orang. Sementara untuk PDP sebanyak 7 orang. Untuk kasus konfirmasi sebanyak 7 orang, dengan rincian 3 orang masih menjalani proses perawatan dan 4 lainnya sudah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, masih dari Mardika FM, Kota Blitar, kali ini ke Kirana Nisa, cegah penyebaran virus corona saat verifikasi faktual, KPU Kota Blitar rapid test petugas PPS dan verifikator. Kirana. Pelaksanaan rapid test terhadap anggota PPS Kota Blitar berlangsung Kamis 25 Juni 2020 menjadi salah satu persiapan KPU Kota Blitar jelang pelaksanaan verifikasi faktual 26 Juni sampai 9 Juli 2020. Khairul Umam, Ketua KPU Kota Blitar, mengatakan pelaksanaan rapid test itu mengacu 3 surat edaran KPU RI. Pertama, surat edaran nomor 481 tentang pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon persorangan yang di dalamnya menyebut persyaratan rapid test untuk petugas verifikasi faktual, terutama bagi anggota PPS. Sedangkan surat edaran nomor 488 dan 491 yang diterima KPU Kota Blitar Rabu malam 24 Juni 2020 juga menjelaskan tentang pelaksanaan verifikasi faktual. 2 surat itu menegaskan semua petugas verifikasi faktual harus rapid test, berlaku bagi petugas PPS dan petugas tambahan atau verifikator. Karena regulasinya PPS, awalnya PPS. Tetapi di surat 488 yang kita terima tadi malam itu juga mengakomodir akhirnya tidak hanya PPS tapi juga petugas yang membantu pelaksanaan verifikasi faktual. Khairul menyebut terdapat 102 petugas verifikasi faktual yang menjalani rapid test di 3 puskesmas Kota Blitar dengan rincian 63 PPS dan 39 petugas tambahan untuk verifikasi faktual. Untuk hasilnya, Khairul Umam masih menunggu data dari Dinas Kesehatan Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, dan sahabat Jawa Timur, demikian untuk breaking news update COVID-19.
Dalam program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Kamsar dari Suara Sidoarjo, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.